seperti mungkin kemarin yang udah kita bicarakan Bu ya, sepakati bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara terkait bagaimana Ibu mengambil keputusan yang tentunya pasti dengan berdasarkan dengan nilai regulasi. Kita kira-kira Ibu bersedia sudah hadir di sini, langsung saya nolak. Oh iya, betul, karena saya sudah di sini Bu ya. Kita langsung saja Bu ya ke wawancaranya. Tapi saya lupa memperkenalkan Ibu. Mana perkenalkan dulu aja. Kan udah kenal gitu tadinya ya. Ya barangkali kan nanti mau diposting ke YouTube dan mungkin nanti saya dari fasilitator dia ini apa kepala sekolah bohongan beneran, takutnya saya ngambil siapa saja gitu. Ya, jadi kamera. Mana ke kamera aja langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Gumanti. Saat ini saya diamanahi sebagai Kepala SMP Negeri 5 Cimahi. Ini sebenarnya sih saya ada tugas demonstrasi kontekstual dari CGP. Salah satunya adalah harus mewawancarai kepala sekolah minimal 2. Salah satunya di sekolah saya sendiri, Bu Sri Mulyaningsih. Yang kedua, saya bingung siapa ya? Oh iya, Bu Manti. Saya bingung kata saya tiba-tiba terlintas Bu Manti gitu kan. Ya sudah deh, kemarin saya telepon dan nggak tahu ya. Langsung aja ke pertanyaan Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih nih Pak Agus atas kepercayaannya. Sebenarnya saya pantas atau enggak ya diwawancara? Pantas. Karena saya kan belum lama nih jadi kepala sekolah. Tapi dari pengalaman ya sudah berarti kurang lebih saya sekarang menginjak 17 bulan lah ya menjadi kepala sekolah. Ya banyak hal yang sudah dilalui tentang apa tadi itu pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Betul. Ternyata tidak mudah jadi kepala sekolah terutama betul berkaitan dengan ini pengambilan keputusan. Jadi bagaimanapun kan kepala sekolah itu sebagai decision maker ya di sekolah. Nah tentang pengambilan keputusan tadi seperti ada 2 hal ya, ada yang menyangkut dilema etika atau rujukan moral. Nah tentang dilema etika ada 2 hal yang seperti itu ya. Tentu saja ketika kita mencetuskan sesuatu pasti tidak akan semua sesuai dengan keinginan kita ujung semua. Pasti ada yang menanggapinya ini A, ini B gitu kan ya. Yang mana nih harus kita ambil gitu kan ya. Sedangkan dua-duanya benar tuh. Ya tentu saja yang pertama saya belajar menganalisis dulu gitu ya dari 2 keputusan itu. Bagaimana terutama menyangkut efek-efeknya kalau misalkan A diambil seperti apa, B seperti apa. Nah tentu saja juga yang utama saya harus memegang regulasi nih. Keputusan yang akan diambil itu sesuai tidak dengan regulasi itu kan tidak boleh bertentangan. Nah kalau misalnya seperti itu kita ambil yang dampaknya tentu saja untuk lebih banyak orang. Kemudian juga yang dampak negatifnya yang paling minimal gitu itu yang diambil. Biasanya ya saya berusaha belajar seperti itu untuk mengambil keputusan untuk yang dilema etika. Nah kalau yang bujukan moral, nah ini sebenarnya agak lebih mudah sih ya karena yang satu benar satu salah gitu. Nah kembali ke tadi harus sesuai dengan regulasi itu saja yang benar gitu. Tapi juga karena sebagai pemain baru nih, saya juga kadang melihat latar belakang masalah itu sebelumnya seperti apa. Kalau itu hal yang sudah baik, ya saya lanjutkan kalau itu benar gitu. Nah, tapi kalau satu hal yang salah, walaupun jadi tidak membenarkan yang biasa gitu ya, tapi biasakan yang benar sesuai enggak dengan regulasi yang ada. Nah, itu seperti itu. Ya, bagus sekali jawaban. Yang kedua Bu, mungkin selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dalam dua-duanya, itu bagaimana? Ya,
Ini pernah mengalami, mungkin ini seperti studi kasus aja ya. Ya, betul. Ada satu hal ketika ada sesuatu, ini ada dua pendapat. Seperti misalkan nih ada siswa, ada yang kita kan punya tata tertib nih di sekolah. Nanti kita kan masih menganut ada tata tertib, ada poin-poin kan masih seperti itu. Nah, ketika ada siswa yang melanggar menurut aturan, misalkan nih siswa itu menurut poin-poin itu sudah melanggar dengan nilai negatif yang tinggi. Biasanya kan kalau ada seperti itu gimana? Pasti sebagian pihak mengharapkan anak itu udah ini pelanggarannya sudah berat terus dikeluarkan, misalkan kan seperti itu. Padahal sebenarnya bukan dikeluarkan ya, sekolah kan bisa dikeluarkan. Nah, kan itu benar. Menurut regulasi tata tertib di situ itu benar. Tapi ada juga yang berpendapat yang lain, kalau misalkan langsung seperti itu, gimana nasib anaknya? Itu kan harus kita pertimbangkan juga. Jadi dua-duanya benar tuh, ini benar, ini juga benar. Nah, harus seperti apa? Nah, salah satu kuncinya ketika mulai seperti itu, seperti tadi, memang betul regulasi ini sudah sesuai nih dua-duanya. Pertama dikomunikasikan, terus saya lihat dulu kedua belah pihak itu apa yang melatar belakangi. Kemudian kita berdiskusi lah dengan kedua pihak itu, yang pihak A, keputusan A dengan B, cari latar belakang, kemudian diskusi. Dan akhirnya, alhamdulillah setelah dikomunikasikan, hasil akhir yang kita ambil bisa diterima gitu oleh dua-duanya, dengan tentu saja keputusan yang kita ambil kan berdasarkan argumennya seperti apa. Nah, alhamdulillah ternyata itu kuncinya yang saya rasakan, komunikasi. Betul. Sehingga akhirnya masalahnya bisa diselesaikan, kedua belah pihak bisa menerima gitu, yang seperti itu. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin Ibu biasa lakukan selama ini? Nah, yang seperti yang tadi, yang satu ya komunikasi lah ya, komunikasi untuk melihat, mengidentifikasi lah masalah-masalah yang ada gitu kan ya. Nah, kemudian juga tiap keputusan saya tidak menjalankannya sendiri. Nah, dengan tadi ada komunikasi, ada koordinasi. Saya kan tidak jalan sendiri nih di sekolah, saya memiliki staf, terutama para wakil kepala sekolah. Biasanya saya komunikasikan dulu, kita banyak diskusi hampir tiap hari kayaknya. Kalau ada apa-apa walaupun tidak secara formal, kita diskusikan gitu, bagaimana pendapat mereka, seperti apa. Kalaupun misalkan sudah di luar mereka memerlukan lagi pihak yang lain, maka biasanya saya juga mengkomunikasikannya dengan pihak yang lain. Kita dengar dulu seperti apa, baru setelah itu kita lihat sesuai tidak dengan yang regulasi yang ada, baru ya, tetap di kepala sekolah keputusan itu. Mungkin tiap itu seperti 2 BK mungkin ya, Ya, kelas segala macam. betul, itu kemarin ya seperti kasus anak yang tentu saja yang semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dan juga ya satu hal lain lagi dengan keputusan, misalnya kalau masalahnya misalnya kita tidak bisa jalan sendiri, tentu saja saya juga kan kita punya atasan. Iya. Jadi selain ke bawah, ke atas juga. Jadi koordinasi, meminta arahan kalau misalkan itu memang tidak bisa kita langsung putuskan satu sendiri karena menyangkut gitu kan banyak pihak. Nah, kita juga punya atasan, saya koordinasi, alhamdulillah masalahnya semua alhamdulillah clear ke atas ya, ke bawah ya. Oke, siap, berarti terutama pastinya berpihak pada pemerintah. Betul, nah itu seperti yang tadi disampaikan kan ada satu pihak gini, kita ini gimana nasib anaknya, alhamdulillah dikomunikasikan, kita asesmen dulu anaknya sampai ya betul terus berjalan, walaupun ya jadi waktunya kan agak tertunda, tapi alhamdulillahnya dua keputusan itu dua-duanya terpenuhi. Gitu, iya. Dua-duanya terpenuhi. Oke, baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kembali dari tadi, kalau saya rasa itu satu komunikasi, ya gitu kan, kedua koordinasi, dan ketiga komitmen untuk melaksanakan itu, gitu kan. Nah, dengan adanya komunikasi, dua pihak yang tadi berbeda dengan koordinasi dengan semua,
Jadi kedua pihak yang asalnya berbeda pendapat akhirnya kan menerima keputusan itu, dan terakhir itu komitmen melaksanakan apa yang sudah kita putuskan. Ajeng gitu ya. Asik, iya. Jadi saya nyebutnya 3K itu penting gitu kan, komunikasi, koordinasi, dan komitmen sama itu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira bagaimana Bu tantangannya? Nah itu kita harus bisa melihat gitu ya, harus ada harus sensitif juga sih ya. Jadi tantangannya kita nggak bisa ketika ada oh ya ini jangan karena orangnya dekat gitu, karena segi kedekatan, segi kepentingan yang gitu tantangannya memang mata kita harus terbuka. Kalau dulu misalkan hanya memandangnya dari dua sisi, sekarang harus ke semua gitu, harus melihat ke semuanya ya. Tantangannya ya seperti itu gitu. Jadi kita harus lebih respect, lebih melihat hal-hal yang menjadi terutama ya harus mau mendekati, melihat latar belakang, itu menganalisis yang seperti itulah. Terus ada pendekatan secara personal. Alhamdulillah sih selama ini dengan yang seperti itu, jadi tidak terlalu banyak hambatan lah gitu. Kayak kuncinya itu kembali lagi komunikasi. Yang 3K itu ya, komunikasi, koordinasi, sama komitmen iya, ya. Gitu. Pastinya selalu ada juga komitmen itu kan mungkin lebih ke pengorbanan juga ya, sebagai kepala sekolah yang memutuskan sedikit perjalanan dari hasil dari kesepakatan itu gitu ya. Ya apapun ketika kita memutuskan komitmen kita sendiri yang harus memberikan. Kalau misalkan di sesuatu mah harus memberikan contoh dulu lah kita dulu. Atau sampai sejauh mana sudah berjalan, terus ada selalu dikontrol gitu. Betul, dia selalu, dan alhamdulillah dari pihak-pihak yang lainnya juga. Jadi hal-hal yang memang sedang kita laksanakan, sedang diproses, komunikasi intens gitu terus. Nah itu yang saya syukuri. Jadi tidak ada miss di antara satu dengan atas dengan yang bawah, terus komunikasi gitu. Alhamdulillah. Baiknya Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk apa prosedurnya, seperti apa mungkin yang Ibu jalankan? Jika yang seperti itu kita lihat dulu kasusnya. Nah kadang ada satu kasus yang membutuhkan harus cepat diselesaikan. Iya, on the spot. Kalau ditunda malah nanti misalkan efeknya malah kayak bola salju ditunda-tunda malah skala besar gitu. Jadi di satu sisi kita lihat dulu apakah itu on the spot harus diselesaikan. Nah di situ mungkin peran kepala sekolah bagaimana harus bisa mengambil keputusan dengan cara yang tepat gitu kan gitu. Tapi kalau misalkan kasusnya seperti yang kemarin kasus siswa, kita kan tidak bisa memutuskan saat itu, harus lihat latar belakang sampai misalnya ke anaknya kompetisi berkali-kali menghubungi orang tua yang seperti itu, bagaimana wali kelas, bagaimana guru BK, itu kan nggak bisa sesaat gitu. Jadi dikoordinasikan dulu untuk semua. Jadi dalam hal ini saya tidak menjadwalkan khusus, oh ini jadwalnya tidak, jadi melihat tergantung masalahnya gitu. Mungkin lebih mengalir saja dulu. Betul. Sampai nanti ketemu titiknya gitu ya. Ya betul. Mungkin ada yang masalah itu ya tadi on the spot selesai, ada yang memakan waktu beberapa tahun selesai, atau juga seperti kemarin memakan jangka waktu yang lumayan lama. Karena kalau diputuskan cepat ini terutama memikirkan siswanya. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, seperti tadi, karena yang satu kata kunci saya komunikasi, maka yang berperan tentunya semua pihak yang ada di sekolah. Ya, terutama dalam hal ini para wakasek, ya itu yang selalu kita sebagai kalau tangan kanan dia, tangan kanan kita pada sekolah itu, dan juga memang pihak-pihak yang terkait langsung itu
Tapi juga jangan lupa untuk mengkomunikasikan ke semuanya juga. Mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa kita sampaikan untuk semua diketahui supaya tahu masalahnya. Tapi memang ada juga hal yang memang tidak boleh dibuka gitu, hanya untuk yang umumnya saja. Tapi untuk hal-hal yang sensitif itu apalagi yang menyangkut privasi gitu tentu saja kita tidak sampaikan. Jadi, nah selain yang ada di sekolah, sekali lagi memang ke atas juga itu sangat penting, itu berperan penting ketika kita mengambil keputusan. Ada dukungan dari atas itu kan memperkuat keputusan kita. Walaupun misalkan tidak keputusan ternyata kurang tepat, ada masukan, ada arahan dari kita. Nah, kira-kira ke atasnya tuh ibu lebih tepatnya ke siapa ya? Nah, yang atasan langsung kan misalkan kalau kepala sekolah kan ada kasih, ada kabin. Kalau tentang peserta didik, komunikasinya dengan kasih peserta didik kemarin itu. Nah, tapi setelah itu lapor juga ke yang atasnya, kabin, dan juga sampai ke kepala dinas akhirnya. Karena kepala dinas bapaknya gurunya di kota kita ya. Kadang ada beberapa hal ketika melaksanakan hal ini gitu, ada keputusan itu karena saya komunikasi dengan kepala dinas turun ke bawahnya yang secara teknis malah kayak bersambut lah ya. Jadi semuanya berkontribusi untuk menyelesaikan gitu ya. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terutama di Lima Etika? Ya, dari beberapa kasus terus ternyata jadi kepala sekolah harus ini. Yang pertama, kita harus paham regulasi gitu ya, aturan-aturan yang ada. Kalau seperti tadi ada di Lima Etika, apa sih yang prinsip di Lima Etika itu kita harus tahu. Jadi tidak gimana saja ada maunya saya begini gitu. Itu yang pertama gitu ya, kita harus banyak belajar, jadinya banyak belajar. Harus paham juga regulasi-regulasi itu. Yang kedua, komunikasi itu sangat penting yang saya rasakan selama ini. Kalau ibaratkan orang Sunda kan ada hade goreng ku basah. Betul, ternyata dengan asalnya kan kita prasangka kita kan ya, prasangka orang, aku berarti gini gitu. Ternyata setelah dikomunikasikan tidak seperti itu gitu. Jadi itu yang pertama, harus paham regulasi. Kedua itu kuncinya tadi komunikasi gitu, betul, sangat penting. Dan juga kita tidak egois gitu bahwa saya kepala sekolah bukan bos. Tapi tidak satu arah Bu ya. Betul, tidak satu arah, harus ada koordinasi yang tadi itu. Dan itu yang tadi kita harus komitmen dengan apa yang kita sampaikan. Nah, dengan yang seperti ini nih, dengan Pak Agus hadir kan saya juga jadi belajar. Ada yang kemarin itu ya, yang mengatakan ini si bebek, apa sih si bebek? Oh ternyata silaturahmi, belajar dan berbagi. Bagus sekali itu yang di si bebek katanya. Ada si bebek, oh iya, karena silaturahmi begini saya juga belajar dan juga apa sih yang dibaginya ya sedikit. Sama-sama. Juga saya juga sebenarnya banyak belajar juga dari Ibu, khususnya untuk hari ini bagaimana saya pengambilan keputusan, bukan fokus kepada hal yang mungkin negatif, tapi ini adalah terkait dengan bagaimana mengambil keputusan. Iya, betul, terutama kalau sekolah kan lebih banyak bagaimana nih kepentingannya tentang siswa gitu kan, dampak-dampaknya ke siswanya seperti apa. Dampaknya seperti apa pada sisi itu yang paling utama, dan harus berdasarkan nilai kebaikan. Betul. Nah seperti kemarin kasus yang ditangani kan, akhirnya memang walaupun siswanya terus misalkan mutasi, tapi itu sudah dialami proses dulu, sudah ada asesmen, udah ada gitu. Jadi akhirnya yang asalnya mungkin tidak berkenan anak ini melanggar gitu kan, ternyata anaknya kan mutasi, tapi mutasinya bukan karena itu gitu, bukan karena keputusan saat itu bilang harus dikeluarkan gitu kan, tapi diproses dulu, diasesmen dulu dengan orang tua dan sebagainya, cukup lama. Tapi setelah itu karena permintaan gitu, itu hal yang lebih baik itu seperti apa, ya bisa dari anaknya terselamatkan, yang penting itu. Alhamdulillah ya. Untuk semua pertanyaan sudah terselesaikan. Udah? Iya, alhamdulillah. Terima kasih bantuannya pada saya. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu.
jangan bosan-bosan ya kalau saya nanti calling untuk Ya, dengan ada tugas dari CGP gitu ya, atau entah apapun gitu ya. iya, mangga selama bisa membantu. Justru seperti tadi dengan silaturahmi, saya juga belajar gitu. Mudah-mudahan juga banyak yang bisa saya peroleh nih dengan program CGP ini. Sukses juga terus untuk Amin. terus, mudah-mudahan lancar Amin. lulus CGP-nya. Amin ya rabbal alamin. Ibu juga sukses terus sebagai kepalanya, siswa-siswanya tambah berprestasi, memiliki karakter yang baik, guru-gurunya juga semuanya menjadi guru-guru yang hebat. Apalagi Amin. sekarang udah ada program kuliah sekolah penggerak, Betul. semuanya mendukung program yang Iya, ada misalkan sama-sama ya, bergerak. Demikian Bu ya, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.